Kamu adalah Allah. Apa maksudnya? Ya, kamu adalah Allah. Apa maksudnya? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Ya, saya mendapat pertanyaan, kamu adalah Allah. Apa maksudnya ya? Berarti kan kamu adalah Allah itu A-nya pakai huruf kecil, A huruf kecil, LL huruf kecil, A lagi huruf kecil, H huruf kecil. Bukan Allah yang A-nya huruf besar, ini Allah yang A-nya huruf kecil. Katolik dan Protestan tidak mengakui. Bagi Katolik Protestan nggak ada bedanya itu Allah itu mau A huruf besar, mau A huruf kecil, iya. Mengapa mereka menolak? Karena kalau dia mengakui itu, dia akan merasa benar menyembah Bapa sebagai Allah. Ya. Bapa kami satu yaitu Allah, dibalik oleh Katolik dan Protestan, Allah kami satu yaitu Bapa. Kalau huruf besar dan huruf kecil diabaikan, maka dia merasa tidak bersalah dengan Yohanes 8 ayat 44. Iblis bapamu. Jadi Bapa yang disembah itu iblis. Karena Bapa tidak pernah disembah, tidak pernah sebagai Allah. Bapa kami satu yaitu Allah, dibalik Allah kami satu yaitu Bapa. Lalu yang disembah Bapa melulu, nggak pernah nyembah Allah, mereka nyembah Bapa. Sedangkan yang benar adalah Bapa kami satu yaitu Allah, yang disembah itu Allah bukan Bapa. Allah punya nama Yesus Kristus. Sedangkan Bapa itu adalah kiasan Yesus Allah. Kamu adalah Allah. Apa maksudnya? Alkitab menulis bahwa kamu adalah Allah. Pakai A huruf kecil. Lalu apa artinya? Alkitab sudah menjawab. 1. Arti ke-1 adalah anak-anak yang maha tinggi. Mazmur 82 ayat 6. Aku sendiri, yaitu Yesus Yahweh, telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Jadi arti pertama dari kamu adalah Allah, artinya adalah anak-anak yang maha tinggi. Yohanes 10 ayat 34 adalah link ayat untuk Mazmur 82 ayat 6 itu juga menulis kamu adalah Allah. Ingat, Allahnya pakai A huruf kecil. Nomor 2. Arti kedua adalah bait Allah. B-nya huruf kecil. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17, kamu adalah bait Allah. B-nya huruf kecil. Bait Allah itu adalah kamu. Jadi arti kedua dari kamu adalah Allah, artinya kita semua ini adalah bait Allah. Allah mau tinggal di dalam buatan Allah. Allah tidak berkenan tinggal di dalam buatan tangan manusia, kuil-kuil atau gedung-gedung gereja. Kisah 17 ayat 24. Ya, Allah tidak mau tinggal di dalam gedung-gedung gereja. Maka di gedung-gedung gereja itu banyak setan, banyak iblis. Tidak ada Allah di gedung gereja. Allah tidak mau tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Allah mau tinggal di dalam kita. Ini bait Allah, ciptaan Allah, bukan ciptaan tangan manusia. Kalau gedung gereja itu ciptaan tangan manusia, di situ tidak akan pernah ada Allah. Ya. Allah tidak berkenan tinggal di dalam kuil buatan tangan manusia. Kisah 17 ayat 24. Makanya Kristen tidak membangun gedung gereja. Betul kan? Tapi kalau Katolik Protestan masih membangun gedung gereja. Di gedung gereja tidak pernah ada Allah. Di situ banyak setan, banyak iblis. Dari pertama saja masuk mimbar gereja, Bapak, iya Bapak. Itu Bapak iblis, tak kasih tahu. Nggak ada Allah di gedung gereja. Arti ketiga adalah surat Kristus. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 3, kamu adalah surat Kristus. Ditulis dimeteraikan dengan roh Allah, roh kudus. Arti keempat adalah anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 26, kamu semua adalah anak-anak Allah. Kamu adalah Allah, maksudnya A-nya huruf kecil, kamu semua adalah anak-anak Allah. Jadi arti kamu adalah Allah, artinya kamu atau kita adalah anak-anak Allah. Arti kelima,
percaya Yesus Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita adalah anak-anak Allah karena percaya dalam namanya. Ini nama siapa? Nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah itu. Nah, sekarang paham apa itu maksudnya kamu adalah Allah. Ternyata punya 5 arti yang disebutkan tadi, dan itu benar Alkitabiah. Salam Pendeta HTD. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena ayat ini sering dijadikan bahan olok-olok. Pak HTD, Yohanes 10:34 ya. Coba ya, sebentar. Saya takut salah. Yohanes 10:34. Yohanes 10:34. Kamu adalah Allah. Ini dari Mazmur 86 ayat 2. 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6. Ini linknya ke Yohanes 10 ayat 34. Pak HTD, Mazmur 82 ayat 6, Yohanes 10:34. Ya, benar ya. Yohanes 10:34. 10:30 itu kan aku dan Bapa adalah satu. 10:29 Bapa lebih besar dari siapapun. Ini ayat 34. Kamu adalah Allah, hanya huruf kecil. Lalu mereka mengolok-olok, Pak HTD, orang Kristen itu Allah ya? Apa maksudnya? Tanya ke pendeta, ke Romo. Romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng. Romo-romo Katolik, pendeta-pendeta Protestan. Anda tanya ayat ini ya kagak ngerti. Kagak bakal ngerti dia. Ya, itu salah tulis itu Alkitab. Pasti begitu jawabannya. Ya, saya suka sedih ya. Katolik dan Protestan itu tidak henti-hentinya generasi sekarang ini memutar balikkan Alkitab, ya. Yohanes 17 ayat 3 saja diganti loh. Ya. Ya. Termasuk Yohanes 10:34 ya. Kamu adalah Allah itu salah, lalu dia cari ke Septuaginta ya, tahun 70 Masehi, padahal Septuaginta itu sudah diganti dengan Millesimo, Nainetissimo, Sexagesimo Tertio, sudah diganti. Septuaginta itu 70 diganti menjadi 1963 bahasa Inggris. Termasuk ayat ini, itu salah artinya. Alkitabnya salah. Yohanes 1 ayat 1 oleh Katolik dan Protestan dibilang terjemahannya salah. Terus Yohanes 17 ayat 3 dibilang salah. Terus 1 Yohanes 5 ayat 7 dibilang salah. Bahkan Wahyu 1 ayat 8 dibilang terjemahannya salah demi untuk membela Tritunggal Maha Sesat, Maha Bejat. Ya, demi itu, Saudara. Ya, salah terjemahan itu menurut aslinya Septuaginta. Wah, seperti itulah ya. Kamu adalah Allah, maksudnya adalah kita ini anak-anak yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu apa? Ta'ala. Pasangannya apa? Subhanahu. Di mana, Pak? Yesaya 57:15. Aku Yesus ini Subhanahu wa ta'ala. Aku. Jadi Alkitab itu sudah menulis kalau Subhanahu wa ta'ala maha suci, maha tinggi itu harus punya nama aku Yesus Isa Al-Masih. Baca Yesaya 57:15. Ya. Mazmur 82 ayat 6, betul. Mazmur 82 ayat 6 ya. Kamu adalah Allah, maksudnya anak-anak dari yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu Yesus. Di samping Yohanes 10 ayat 34 juga sama. Lalu arti yang lain adalah salah satunya adalah Galatia ya. Galatia 3 ayat berapa ya? Saya kurang hafal. Galatia 3 ayat 26 itu artinya anak-anak Allah ya. Allah itu artinya anak-anak Allah. Lalu yang percaya Yesus Allah di dalam Yohanes 1 ayat 12. Jadi clear, kalau Anda tidak percaya Yesus Allah, Anda tidak disebut anak-anak Allah, Anda tidak disebut Allah. A huruf kecil, ingat ya, A-nya huruf kecil. Jadilah orang Kristen, Bapak Ibu Saudara ya, dan kita sangat sedih ya. Jadi 85% yang ngaku Kristen yaitu Katolik dan Protestan selalu saja kalau dia tidak paham dia salahin Alkitabnya.
Itu terjemahan sekarang ini. Ada lagi yang terjemahan lebih pas di dalam Septuaginta katanya. Modalnya Septuaginta dong, itu sudah expired itu. Sudah tercemar oleh Konsili 325. Pakailah sekarang Millesimo, Ninetissimo, ya, Sexagesimo Tertio, yaitu Alkitab 1963. Jangan Septuaginta, Septuaginta itu 70. Ya. Pakai bahasa Inggris 1963, terjemahannya yang sekarang LAI, Benar Alkitabiah. Dari dulu Alkitab itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa sebelum segala abad, sekarang selama-lamanya. Itu dia yang benar. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, yuk back to the scripture, kembali ke Alkitab, kembali ke kitab suci. Jangan pernah menyimpang ya, selalu menuruti firman-Ku dan tidak pernah menyangkal namaku. Wahyu 3 ayat 8. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami gratis ya, supaya Anda bisa paham di atas rata-rata. Segera dibaptis supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Jangan kembali ke kubangan, jangan mengikuti Nabi WMB yang membusuk itu, yang korbannya banyak, sekarang sudah mulai berjatuhan lagi. Ya. Jangan seperti itu. Ayo back to the scripture, kembali ke Alkitab. Sekarang kita pakai Alkitab Millesimo, Ninetissimo, Hexagesimo Tertio. Alkitab 1963 yang diterbitkan United Bible Society dalam bahasa Inggris. Lupakan Septuaginta. Alkitab 1963 sudah diterjemahkan ke sekurangnya 240 negara. Semua negara di jagat raya ini Alkitabnya, kontennya sama, bahasanya doang yang beda. Para pendeta-pendeta yang sudah expired, yang pemahamannya masih lama, Septuaginta, segera berubah atau go to hell. Segera pulang ke rumah bapamu, Bapa bertanduk. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, ya. Anda yang masih memakai Alkitab yang sudah expired, Septuaginta ya, Septuaginta yang Yunani dan Ibrani yang asli, yang belum tercemar oleh Konsili 325, sudah diangkat ke surga oleh Yesus tahun 1965. Ya, seperti itu. Anda yang masih mengimani Alkitab yang sudah expired, segera tobat, gitu. Di seluruh jagat raya ini tidak pernah ada orang nyembah Bapa, tidak pernah ada Alkitab Tritunggal, itu nggak pernah ada. Ya, sembah itu Yesus Kristus. Dari dulu Allah yang benar itu Yesus Kristus, tidak pernah ada yang lain. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.